terpercaya. Selamat datang di Forum Kompas Bicara, sebuah program dialog khusus yang membahas terkait dengan isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan di Kota Makassar. Nah, kali ini bersama saya Hendra Bakti di program acara Forum Kompas Bicara ini, kali ini membahas terkait dengan sesuatu hal yang menjadi perhatian kita semuanya sebagai masyarakat Kota Makassar. Sampah menjadi persoalan yang hampir dihadapi oleh semua kota-kota besar yang ada di Indonesia, termasuk kota kita tercinta, Kota Makassar. Berbagai faktor yang menyebabkan permasalahan sampah ini, diantaranya karena volume sampah yang diproduksi oleh masyarakat di Kota Makassar setiap tahunnya bertambah, tidak diiringi dengan penambahan kapasitas tempat pembuangan akhir sampah, maupun juga keterbatasan armada dan berbagai faktor lainnya. Lantas langkah seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dalam menangani masalah sampah di Kota Makassar ini, dan bagaimana pengawasan dari Dewan dalam hal pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Membahas itu semua di Forum Kompas Bicara ini, kami telah hadirkan dua orang narasumber yang sangat berkompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan nantinya. Yang pertama kita sapa perwakilan dari pemerintah Kota Makassar, ada Bapak Helmi Budiman selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Selamat pagi Pak Helmi. Ya, selamat pagi Pak. Apa kabar Pak? Ya, Alhamdulillah. Sibuk dengan tugas-tugasnya saat ini ya? Ya, Alhamdulillah Pak. Tapi terima kasih banyak Pak menyempatkan hadir di Kompas TV Makassar membahas terkait dengan masalah sampah di Kota Makassar ini. Kemudian selanjutnya ada Bapak Udin Saputra Malik yang merupakan anggota Komisi A DPRD Makassar, fraksi PDI Perjuangan. Selamat pagi Pak Udin. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Pak. Di tengah banyaknya rutinitas rapat-rapat mungkin di DPRD, menyempatkan hadir, menyapa pemirsa Kompas TV Makassar di kesempatan ini. Nah, untuk memulai perbincangan kita, saya mulai dengan tokoh utamanya di kesempatan hari ini, yaitu Pak Kadis nih, yang mewakili pemerintah Kota Makassar. Pak Kadis, mungkin bisa dipaparkan dan jelaskan kepada pemirsa di saat ini, bagaimana kondisi pengelolaan persampahan yang ada di Kota Makassar saat ini. Bisa dijelaskan Pak? Baik, tentunya kami pertama-tama mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas wawancara kita pada hari ini atau diskusi kita pada hari ini, karena memang betul, memang Makassar ini sudah masuk dalam kategori darurat sampah. Jadi memang, dan kita tahu ya, sampah menjadi salah satu pokok permasalahan yang kemudian setiap tahun itu kita sering ulas atau kita sering bahas. Dan kalau kita lihat memang sampah-sampah yang ada di Kota Makassar ini selalu kita beranggapan bahwa akhirnya adalah di TPA. Tadi Pak Hendra selaku moderator juga sempat menyebut bahwa TPA itu adalah tempat pembuangan akhir. Ini mungkin yang agak keliru. Karena kepanjangan dari TPA itu adalah tempat pemprosesan akhir. Jadi sampah itu harus diproses, harus diolah. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana caranya proses pengolahan persampahan atau proses sampah ini bisa kemudian kita olah menjadi sesuatu yang berharga. Nah, memang dari total data kita dari tahun lalu mungkin bahkan sampai dengan hari ini, total sampah yang ada di Kota Makassar secara hitung-hitungan per tonnya itu di angka 890 ton per hari kalau kita di hari kerja. Sedangkan kalau kita ada weekend, kalau kita ada mungkin libur panjang, dan kita tahu sendiri ya libur panjang atau mungkin weekend, semua orang yang ada di, ya mungkin sebagian besar di Indonesia Timur, tidak hanya di Sulawesi Selatan, itu datangnya berliburnya di Makassar. Inilah yang menjadi masalah. Nah, kalau kita hitung, ternyata setiap weekend itu totalnya bisa melonjak di angka 1000 ton per hari. Dan semua sampah ini sebagian besar atau mungkin bahkan 100% itu kita buang di TPA, di Antang sana. Dan memang ya kita akui ya memang kita harus merubah mindset dulu. Bagaimana caranya sampah ini mempunyai nilai tambah, bagaimana caranya sampah ini kemudian kita perbaiki pengolahannya atau pemprosesannya. Nah, sekarang kita harus merubah stigma ini. Nanti kita coba pelan-pelan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tentu pekerjaan ini bukan sesuatu yang mudah, tidak sebentar, dan kita harus mulai dari anak-anak dulu nanti edukasinya. Jadi memang akan banyak tahapan-tahapan
yang akan kita lakukan di sepanjang tahun 2025 dan 2026 ini. Dan memang target secara nasional, Bapak Presiden kemarin sudah menyampaikan di rencana jangka pendek untuk pemerintah nasional, 2029 Indonesia harus bebas sampah. Dan otomatis Makassar juga harus bebas sampah juga di 2029. Seperti begitu Pak, sebagai gambaran umum. Tadi dikatakan bahwa produksi sampah harian saja di Kota Makassar itu mencapai 800 ton per hari ya. Dari 800 ton itu penyumbang terbesar sampah di Kota Makassar itu dari mana sebenarnya Pak? Iya, ini yang menarik. Karena setelah kita teliti, kita buka data, ini bahkan data nasional, perilaku kita itu masih banyak sampah yang berasal dari rumah tangga. Bahkan 54% total data kita itu merupakan sampah-sampah sisa makanan, sisa-sisa dari pengolahan atau mungkin dari orang di rumah. Jadi memang sampah inilah yang mungkin agak sulit kita lakukan pemrosesan karena kita tahu sendiri ya sampah rumah tangga ya mungkin sebagian besar itu sisa makanan, mungkin sebagian besar itu sisa produk-produk yang berasal dari household, dari rumah tangga itu sendiri. Kemudian juga mungkin dari sisa pakaian atau mungkin sesuatu yang kita konsumsi. Dan tidak bisa kita proses seperti contoh mungkin popok, pembalut, nah ini juga tidak bisa kita proses. Jadi memang dari total 800 ton yang ada setiap hari, 400 tonnya itu, 400 lebih itu merupakan sisa-sisa dari rumah tangga. Seperti begitu. Baik, jadi kita sebagai bagian dari rumah tangga, Iya. ternyata sebagai penyumbang terbesar masalah sampah di Kota Makassar. Betul. Ya. Baik, saya ke Bapak Anggota Dewan, Pak Udin Saputra Malik, Anggota Komisi A DPRD Makassar, fraksi PDIP. Bagaimana Anda melihat pengelolaan sampah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar sejauh ini? Ya, terima kasih banyak telah mengundang saya. Saya selaku Komisi A memang kita punya tupoksi adalah bagaimana melihat kebijakan-kebijakan di tataran kelurahan. Dan memang kami melihat dalam konteks persampahan, edukasi ke masyarakat itu memang belum optimal. Karena betul tadi disebutkan bahwa penyumbang sampah terbesar memang adalah rumah tangga. Persoalannya di rumah tangga sendiri sudah ada beberapa best practice yang kemudian tidak dieskalasi ke dalam sistem yang lebih besar. Contohnya ketika kepemimpinan Pak Dhani kemarin itu ada budidaya maggot untuk mengelola sampah organik. Tapi proyek itu sepertinya tidak lanjut dan ketika ditanya salah satu keuntungan dari sistem tersebut memang bernilai ekonomis karena bisa menjadi komoditi ekspor ke Korea. Kemudian untuk pemilahan lainnya juga kami melihat belum optimal, di mana masyarakat masih beranggapan bahwa ngapain capek-capek pilah, nanti kalau seumpamanya diangkut juga digabung Ji, nanti tempat buangnya juga digabung Ji juga, gitu. Nah, kemudian bank sampah sempat menjadi hype, tren, tapi kemudian perlahan ditinggalkan. Nah ini adalah rangkaian perilaku dari hulu yang sebenarnya harus kita optimalkan untuk mengurangi sumber sampah itu sendiri. Gitu. Nah, di lain pertanyaan pengangkutan armada sampah kita itu memang banyak yang sudah outdated, sudah tua, sudah kropos, sudah rusak, kemudian operasionalnya memang sangat memakan biaya. Nah, kemudian untuk pengangkutan distribusi ke TPA juga menjadi kendala sekarang karena mungkin dulu kalau kita bicara tentang Antang ya penduduknya masih kurang, transportasi ke sana jalurnya masih lancar, tapi sekarang itu sudah makan berjam-jam, bahkan pernah kita dengar makan sampai 17 jam. Gitu. Jadi ini rangkaian proses pengelolaan sampah yang harus dipikirkan solusinya mulai dari hulu sampai hilirnya bagaimana, seperti itu. Baik, menarik sekali gitu ya apa yang dipaparkan tadi oleh anggota Dewan Pak Udin ini. Nampaknya permasalahan sampah sudah dipaparkan mulai dari kesadaran warga, kesadaran memilah sampah, jumlah armada, proses pengangkutan dan lain-lain. Tadi sempat disampaikan ada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
dalam hal ini wali kota di era sebelumnya, Anda menyebut Pak Dhani Pomanto begitu, dan terkait dengan apa tadi, Magot ya. Nah ini bagaimana di era Munafri Arifudin ini sebenarnya tadi disampaikan tidak dilanjutkan nampaknya. Bagaimana sebenarnya Pak? Sebenarnya bukan masalah tidak lanjutkan ya. Jadi kita lebih, pandangan kami ya memang apa yang dilakukan Bapak Wali Kota sebelumnya tentu itu sangat relevan dengan masanya, karena memang tadi sudah disinggung oleh Pak Anggota Dewan Terhormat Pak Dr. Udin. Jadi memang kondisi di TPA itu sudah sangat-sangat tidak memungkinkan. Jadi memang kita harus mengevaluasi kembali TPA ini. Dan alhamdulillah kita sudah punya solusi untuk jangka pendek. Saya rasa kita sudah melakukan perluasan, kita berupaya untuk membebaskan lahan di sana. Kemudian untuk solusi jangka pendek juga kita sudah kita sementara melakukan pendataan dan berupaya untuk memasukkan anggaran untuk perbaikan armada-armada yang tadi dimaksud. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara masalah Magot. Saya mungkin agak keliru kalau kita bilang tidak dilanjutkan, karena memang Magot ini tetap kita upayakan, kita gunakan sebagai solusi, dan sekarang kita sementara mencari cara lain, karena memang Magot mungkin untuk beberapa orang terkesan menjijikan. Itu yang menjadi masalah, karena kalau kita lihat Magotnya kadang-kadang ya karena ini orang taunya seperti ulat yang mungkin dia makan sampah juga, terkadang orang ada kesan jijik. Jadi memang kita mencarikan juga solusi baru. Jadi akan ada selain Magot, kita juga upayakan composting, kita juga upayakan yang namanya biopori, kemudian kita juga upayakan yang namanya ekoenzim. Jadi akan ada beberapa solusi-solusi lainnya. Nah, terlepas dari itu, kita juga akan memberlakukan apa yang namanya TPS 3R, kemudian yang dulu mungkin dari pemerintahan sebelumnya sudah punya yang namanya bank sampah, kita sementara evaluasi, kita sementara perbaiki, mudah-mudahan di waktu dekat ini kita sudah minta teman-teman dari inspektorat untuk melakukan evaluasi bagaimana kondisinya, dan mudah-mudahan setelah evaluasi ini kita berharap bank sampah ini menjadi salah satu obstacle yang bisa memberdayakan kembali sampah-sampah yang ada di masyarakat, sehingga sampah ini mempunyai nilai lebih, nilai tambah, dan insya Allah memang ya tidak mudah, tetapi kita mencoba perlahan-lahan untuk melakukan pembenahan. Apalagi ya nilai sampah kita atau jumlah sampah kita bukan sedikit. 1.000 ton kalau dibandingkan mungkin Maros, Goa, itu sangat-sangat jauh. Jadi memang dan memang edukasi juga menjadi sangat penting. Kita dalam waktu dekat ini setelah mungkin perubahan anggaran disetujui oleh DPRD Kota Makassar, kita akan masuk kepada anak-anak sekolah mulai dari SD, SMP, dan mungkin beberapa universitas yang akan kita kerjasamakan supaya pengolahan sampah atau pemilahan sampah itu mulai dari anak-anak sekolah. Nanti setelah dari mereka sekolah, mereka mengajarkan kepada bapak ibunya. Jadi memang proses pemilahan ini menjadi sangat penting kita lakukan di awal atau di hulu. Oke, baik. Ini masih berada di proses peralihan dari pemerintah sebelumnya, masih beberapa bulan. Nampaknya tadi disampaikan bahwa hal-hal yang baik masih akan dilanjutkan, yang kurang baik akan dievaluasi, dan termasuk beberapa inovasi ya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Nah, dalam hal ini jika dari pihak Dewan begitu, Dr. Udin mungkin bisa disampaikan pengawasan seperti apa yang Anda lakukan begitu bersama dengan anggota Dewan lainnya? Apakah ada intervensi-intervensi yang dilakukan atau masukan-masukan yang dilakukan, yang diberikan kepada pemerintah Kota Makassar terkait dengan pengolahan sampah? Misalnya dari segi anggaran misalnya, apakah anggaran yang diposkan ke penanganan sampah saat ini, apakah sudah ideal atau masih perlu ditambah dengan fokus tertentu begitu? Iya, selaku fungsi penganggaran memang kita pasti akan mendukung. Bahkan fungsi penganggaran ini kita sudah dukung semenjak era pemimpin sebelumnya, di mana kita menganggarkan pembelian armada listrik untuk kelurahan-kelurahan, karena kita menilai bahwa salah satu hal yang harus kita support adalah pengangkutan sampah.
dan di mana pengangkutan sampah ini operasionalnya sangat besar karena masih menggunakan bahan bakar konvensional. Makanya kita alihkan ke penggunaan listrik. Ya, walaupun listrik juga sebenarnya masih debatable apakah listrik itu betul-betul bersih atau sebenarnya cuman greenwashing seperti itu. Tapi terlepas dari situ, DPR sejak tahun lalu sudah mendukung penganggaran untuk armada sampah, bahkan untuk kedepannya pun pasti akan sangat didukung karena memang kita dari proses penyerapan aspirasi di masyarakat itu setiap titik pasti ada pertanyaan mengenai sampah, baik itu terkait iurannya, baik itu terkait lamanya diangkut dan seterusnya. Bahkan di beberapa daerah yang terdampak langsung, contohnya di daerah Manggala yang terdampak langsung dari TPA, dari segi aromanya, itu bahkan menuntut supaya mereka mendapatkan kompensasi. Ya, kompensasi khusus di mana kita juga sudah menyuarakan di paripurna ke Pak Wali Kota secara langsung bahwa penduduk di daerah terdampak ya harus mendapatkan kompensasi, ya contohnya ya tidak perlu membayar iuran sampah misalnya atau insentif-insentif kompensasi lainnya. Kalau untuk penganggaran tentunya kita DPR melihat bigger picture-nya seperti apa, bahwa pengelolaan sampah ini kita tidak boleh musiman. Kita tidak boleh bahwa ini kegiatan lagi tren nih kita bikin. Tapi memang harus ada kajian jangka panjang dan harus dibuat sistematis karena itu tadi satu orang yang bikin itu tidak akan terdampak. Satu rumah tangga atau satu kelurahan, satu RT yang bikin tidak akan berdampak. Ini harus sistematis semuanya. Nah, contohnya kita sudah mau memulai dari usia pendidikan. Itu ide yang sangat bagus. Mengajarkan nilai-nilai karakteristik bagaimana menjaga kebersihan, memilah dan selanjutnya dan seterusnya. Tapi kalau ini kemudian tidak ditangkap di orang tuanya melalui pembinaan di RT RW juga, kemudian yang paling penting adalah keteladanan pemerintah. Keteladanan bagaimana pemerintah itu sendiri menunjukkan bagaimana pemilahan dan seterusnya. Nah, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa salah satu penghasil sampah terbesar juga ya adalah pemerintah itu sendiri. Perkantoran contohnya di wali kota sudah menerapkan kebijakan tidak ada air botol isi ulang. Tapi keluar dari kantor wali kota masih ada. Gitu. Itu masih ada. Bahkan saya cek-cek anggaran masih ada. Pembelian air botol, air gelas, souvenir-souvenir tidak ramah lingkungan, itu masih ada. Gitu. Nah, kemudian bagaimana memilah? Contohnya di pasar, di PD pasar, itu belum ada. Semua pokoknya digabung, organik, anorganik, dan seterusnya masih bergabung. Jadi untuk keteladanan harus dimulai dari pemerintah itu sendiri. Baik, keteladanan harus dimulai dari pemerintah dan banyak hal tadi yang sudah disampaikan. Nanti kita akan lanjutkan lagi, saya mulai dengan Pak Kadis nanti, tapi setelah jeda berikut ini kita masih akan kembali di forum Kompas Bicara. Kali ini mengangkat terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Makassar. Tetaplah bersama kami. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV. Independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena.
Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Anda masih menyaksikan Forum Kompas Bicara, persembahan Kompas TV Biro Makassar. Kali ini mengangkat terkait pengelolaan sampah di Kota Makassar. Mengingat masalah sampah ini sebagai masalah besar juga, karena tadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mengatakan bahwa Makassar juga sudah darurat sampah. Itu artinya tadi juga terkuak beberapa hal di perbincangan kita di segmen 1. Berbagai permasalahan terkait masalah sampah muncul di Kota Makassar. Di antaranya mengenai kondisi TPA yang sudah over kapasitas. Kita boleh berbincang lagi dengan Pak Kadis Lingkungan Hidup, Helmi Budiman. Pak Kadis, bisa dipaparkan terkait dengan kondisi TPA sebenarnya ini. Apakah di TPA Antang ini masih memungkinkan menjadi tempat pemrosesan akhir sampah? Karena kita ketahui ini sudah over kapasitas, aroma yang ditimbulkan juga sudah cukup mengganggu masyarakat Manggala, sampai-sampai anggota dewan mengusulkan ada kompensasi bagi yang merasakan bau sampah di TPA ini. Sebenarnya bagaimana kondisi TPA kita? Adakah wacana untuk penambahan TPA di lokasi lain atau tetap di tempat itu tapi diolah lagi agar baunya tidak menyengat, kondisinya tidak menumpuk dan sebagainya. Seperti apa? Bisa dijelaskan? Iya, tentu kondisi di TPA kalau kita lihat memang cukup mengkhawatirkan karena kondisinya atau tinggi gunungan sampah itu sudah kurang lebih ada di kisaran 40 meter per satu gunungan. Dan sekarang di sana ada 2 zona, 1 zona aktif, 1 zona tidak aktif. Jadi memang kita berupaya untuk mencoba memberikan beberapa teknologi. Ada teknologi untuk menghilangkan bau, kemudian kita juga menggunakan teknologi sederhana dengan menumpuk sampah itu dengan tanah. Jadi memang ada beberapa upaya di sana. Dan kondisi saat ini memang kalau kita sudah melakukan pembebasan lahan kurang lebih ada sekitar 4-5 hektar di sana. Itu masih di seputar TPA Antang? Seputar TPA. Dan memang lahannya di sana untuk saat ini memang sudah cukup mengkhawatirkan. Kalau kita sudah membeli lahan baru, saya rasa kita masih bisa mungkin bertahan di angka 2 atau 3 tahun. Oke, boleh ditekankan penambahan area ini tetap di lokasi yang sama, artinya tidak beralih tidak akan ada TPA baru di Makassar. Betul, iya. Dan kita berharap setelah 3 tahun mungkin akan mendekati full atau mungkin sudah cukup tinggi. 3 tahun ke depan PSL itu juga sudah bisa aktif atau sudah bisa melakukan pembakaran. Oke, memanfaatkan sampah untuk menghasilkan energi listrik. Betul, itu iya. Di mana nanti lokasinya, Pak? Kalau untuk saat ini kita masih berkomitmen dengan kontrak sebelumnya, lokasi yang sama di Kima sesuai dengan kontrak dengan PT SUS di tanggal 24 September 2024 kemarin kita sudah menandatangani kontrak kerjasama. Kebetulan waktu itu masih di era Bapak Daniel Pomanto serta PT SUS. Tetapi memang kondisinya saat ini akan ada pergantian peraturan presiden mengenai nomor 35 tahun 2018 tentang aturan dasar PSL. Kita sementara menunggu aturan itu dan mudah-mudahan aturan ini memang cukup rigid, cukup ada beberapa yang berubah, terutama mungkin di skema pendanaan dan mungkin skema pembelian listriknya. Tetapi kita dari pemerintah Kota Makassar sendiri itu masih mendukung terhadap PSL. Kita berharap ini bisa segera berjalan karena tentu 3 tahun ke depan tentu volume sampah akan semakin bertambah. Oke, proyek PSL ini atau pembangkit listrik yang menggunakan memanfaatkan sampah begitu sebagai energi listrik ini
merupakan salah satu proyek nasional ya. Betul, Dan ya. di beberapa kota di Indonesia itu sudah direalisasikan, seperti misalnya Surabaya. Untuk Makassar sendiri itu sebenarnya apa kendalanya sampai saat ini? Ini belum terrealisasi. Ya, kalau di Surabaya sendiri kebetulan dia tidak termasuk dalam Perpres 35 2018. Kalau Surabaya menggunakan teknologi yang cukup berbeda, dia tidak membakar sampah, dia menggunakan gas metan, tetapi memang dari 12 kabupaten kota yang ikut dalam Perpres 35 ini ada memang beberapa kendala. Pertama mungkin di pelaksanaan tendernya karena kita menggunakan tender KPBU, sedangkan Makassar sendiri menggunakan metode KSPI. Kemudian yang kedua tentu karena ada stakeholder yang nantinya akan membeli listrik ini. Jadi bukan cuma pemerintah pusat yang terlibat, bukan cuma pemerintah kota, tetapi ada juga pihak PT PLN. Nah, karena kita tahu sendiri PT PLN punya aturan sendiri, dia diwajibkan ya dalam tanda kutip harus ada skema untung dan rugi di sana, dan memang ya kita tidak bisa mengatur PT PLN ini. Jadi memang ya ada beberapa pembicaraan atau beberapa diskusi, dan memang diharapkan dengan penggantian Perpres yang baru ini terjadi mungkin kesepakatan yang baru terhadap harga pembelian listrik. Oke. Sehingga memudahkan dari sisi pemerintah daerahnya. Nampaknya prosesnya cukup rumit dan panjang ya. Iya. Targetnya kira-kira kapan begitu? Ya tentu pergantian Perpres ini kita berharap dalam waktu dekat sudah bisa rampung, sudah selesai, di mana memang kita juga dari pemerintah daerah tentu sangat-sangat menantikan ini, karena kalau misalnya terlambat juga tentu yang merasakan mungkin kerugian dari ini juga pemerintah kota juga atau masyarakat sendiri. Pak Kadis, apa sih manfaat yang bisa kita dapatkan, khususnya masyarakat bisa dapatkan ketika sampah ini diolah menjadi energi listrik begitu? Nah, untuk sebenarnya kalau kita berbicara masalah pengolahan sampah, listrik itu menjadi bonus. Tentu yang menjadi manfaat terbesar adalah sampah itu tidak lagi menjadi sumber masalah nanti di kehidupan kita di Kota Makassar. Sampah ini nanti menjadi salah satu yang mudah kita olah. Tentu tetap dalam posisi tahun depan atau mungkin setelah ada PSL, tetap kita akan mengupayakan yang namanya pemilahan sampah. Tentu kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat, karena yang namanya pembakaran itu hanyalah boleh dibilang menjadi senjata terakhir dalam kita melakukan pengolahan sampah. Memang di beberapa negara pembakaran sampah itu menjadi sesuatu yang lumrah atau biasa, tetapi memang di Indonesia ini dengan kondisi kita, kontur kita yang mungkin ya kepulauan, ya memang ada kesulitan tersendiri. Jadi memang kami berharap di tahun ini, di masa kepemimpinan Bapak Munafri Arifudin serta Ibu Alia Mustika, kita berharap pemrosesan sampah itu tidak hanya mungkin di hilir, tetapi mungkin di hulu, dan di mediannya itu akan kita perkuat. Jadi edukasi masyarakat, kemudian lembaga-lembaga masyarakat yang nantinya mengolah sampah secara mandiri, itu yang kita harapkan bisa tumbuh nanti ke depan. Baik. Ya. Kita nantikan begitu ya, karena ini cukup bermanfaat ketika sampah diubah menjadi energi listrik. Saya ke Pak Dr. Udin sebagai anggota Dewan Komisi A, fraksi PDIP. Bagaimana Anda menyikapi terkait dengan proyek ini begitu ya, mengubah sampah menjadi energi listrik, bentuk dukungan seperti apa yang bisa diberikan oleh pihak Dewan? Ya, tentunya kita sangat mendukung adanya inovasi yang memang diterapkan di seluruh kota-kota metropolitan dunia, bahwa sampah pada akhirnya setelah dipilah itu kemudian dibakar dan menjadi energi terbarukan, kemudian residunya juga dimanfaatkan untuk reklamasi, contohnya di Singapura seperti itu. Ini tentunya mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, tapi kami dari Dewan selalu memberikan ini juga diskusi kepada pemerintah bahwa jangan sampai ini juga nanti akan menimbulkan masalah baru. Contohnya dalam hal pembakaran semua jenis sampah. Padahal kita ketahui beberapa sampah ini memang masih sangat dibutuhkan. Contohnya untuk industri plastik daur ulang. Contohnya bumper mobil, kursi plastik, tali rafia, dan beberapa produk-produk berbahan plastik itu bahan bakunya itu sebagian besar itu dari plastik daur ulang. Jadi jangan sampai dengan adanya PSEL yang tidak dilakukan secara
sinkron dengan pemilahan sampah, dalam hal ini bank sampah, yang kemudian membunuh mata pencaharian para bank sampah yang di bawah, pengepul, baik itu yang memilah maupun yang mengepul, bahkan pabrik-pabrik. Ini kita wanti-wanti karena memang di beberapa kota yang sudah menerapkan PSL ini bahkan mengimpor sampah untuk kepentingan industri berbahan plastik itu tadi. Jadi untuk PSL kita sangat menantikannya, tapi teknisnya memang sudah harus dipikirkan secara baik, bahkan kalau perlu libatkan keterlibatan semua masyarakat dari semua elemen supaya bisa melihat bahwa kekhawatiran kami dengan adanya PSL seperti ini. Contohnya saja kan kemarin waktu ditetapkannya PSL di Tamalan Raya karena mungkin komunikasi yang belum terlalu baik, terdapat penolakan dari warga sekitar bahwa ini Tamalan Raya mau dijadikan TPA. Itu salah besar. Seperti itu. Ini nanti mencemari lingkungan dan seterusnya. Jadi ini yang harus dilakukan diskusi interaktif yang melibatkan semua stakeholder. Kemudian untuk penganggaran tentunya kita sangat mendukung, tapi ya kembali lagi dalam hitungan ekonomisnya bagaimana. Kalau memang seumpamanya itu leverage-nya, value-nya tinggi, ya tentunya kita sangat mendukung. Mendukung PSL, tapi harus ada pemilahan sampah-sampah yang masih bisa didaur ulang. Ini masih tidak disapu rata begitu ya. Untuk kemudian juga terkait dengan proses penganggaran sepenuhnya didukung oleh anggota dewan. Tampaknya perlu sosialisasi juga ya, karena apa respon dari masyarakat pada saat isu tentang pembangkit listrik yang memanfaatkan energi sampah ini mendapat penolakan begitu ya. Harus ada sosialisasi. Selanjutnya tadi kita bahas terkait dengan kapasitas TPA, masih menarik untuk selanjutnya kita bahas mengenai armada-armada yang dipersiapkan untuk pengangkutan sampah di Kota Makassar. Bagaimana penanganan sampah lewat armada dan petugas kebersihan ini, kita bahas setelah jeda berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Forum Kompas Bicara. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Kompas Bicara dilangsungkan di Hotel Santika, Makassar. Kita masih membahas terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Makassar. Ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan juga anggota Komisi ADPRD Makassar, fraksi PDIP. Saya kembali dengan Pak Kadis. Pak Kadis, mungkin bisa dipaparkan terkait dengan kondisi armada dan petugas kebersihan yang menangani sampah di Kota Makassar. Kabarnya beberapa armada sudah tidak layak dan ada juga yang mengatakan bahwa perlu ditingkatkan lagi dengan menggunakan armada yang lebih modern. Jikalau mungkin pengangkut sampah saat ini masih konvensional, manusia yang mengangkutnya ini mungkin perlu didukung dengan kendaraan yang memakai sistem hidrolik, istilahnya kita di Makassar mungkin tongkang gitu ya. Oke, bagaimana menyikapi ini Pak Helmi? Iya, baik. Tentu kalau kita mendengar tadi pernyataan dari Pak Dr. Rudin selaku anggota Dewan yang terhormat, tentu beliau sangat paham karena beliau sudah masuk di periode kedua saat ini. Beliau tahu bahwa memang kondisi saat ini kita banyak sekali armada yang tentu mungkin tidak layak lagi disebutnya, tetapi ya karena kondisi sampah kita yang cukup banyak, tentu kita terpaksa, boleh dibilang tanda kutip terpaksa menggunakan ini. Jadi memang sebelum dilanjut Pak, sebenarnya armada kita pengangkut sampah di Kota Makassar ini ada berapa banyak sih sebenarnya? Nah ya, memang armada kita cukup banyak, total dari
Untuk motor sampah sendiri kita ada 1.000 unit, tetapi kurang lebih ada 100 unit itu sudah rusak berat. Jadi ada 10% yang sudah rusak berat, rusak ringan itu ada sekitar hampir 20%. Jadi mungkin dari total armada untuk motor sampah saja ya 35% sudah harus kita lakukan pemajaan. Karena memang terakhir kalau tidak salah kita mengadakan yang cukup besar itu 7 tahun yang lalu. Jadi kalau kita lihat dari nilai valuasi suatu kendaraan, memang idealnya kendaraan itu tidak lebih dari 7 tahun biasanya dipakai. Baik, motor sampah ini yang roda 3 dia menyasar ke lorong-lorong ya? Iya, ke lorong-lorong. Sedangkan kalau untuk motor, untuk kendaraan roda 4 dan roda 6, truk itu kita kurang lebih ada sekitar hampir 400 unit. Itu cukup banyak, tetapi total yang rusak juga di angka 30%. Jadi memang cukup banyak dan memang kita sudah lakukan pemetaan, pendataan bukan hanya di bulan ini, tapi dari bulan Mei kemarin kita sudah lakukan pendataan. Mudah-mudahan kita sudah bisa melakukan peremajaan di tahun ini karena memang tentu biayanya tidak sedikit. Dan kita berharap beberapa unit kendaraan itu kita ganti menjadi lebih modern. Kita akan masuk coba menggunakan kompakter, karena kompakter di Kota Makassar ini baru 7 unit yang kita punya. Karena kalau satu kompakter itu setara dengan 3 bahkan 4 mobil truk biasa. Ini yang kita harapkan. Dan tentu tadi kita bicara masalah pemilahan, mobil pun juga nanti, begitupun juga motor, kita akan coba menggunakan unit yang berbeda. Jadi akan ada pengangkutan untuk sampah organik sendiri unitnya. Ada juga mobil atau motor yang kita gunakan untuk anorganik. Jadi kita akan setelah masyarakat nanti melakukan pemilahan, untuk kendaraan pengangkutannya sendiri kita juga akan pisahkan. Begitupun juga nanti hari untuk penjadwalan pengangkutannya pun juga akan kita atur sedemikian rupa sehingga masyarakat sudah betul-betul bisa memperoleh manfaatnya. Nah, kan tadi Dr. Udin sudah menyampaikan bahwa percuma kita melakukan pemilahan kalau ternyata begitu diangkut itu dicampur juga. Nah, kita berharap nanti di pemerintah kota, di pihak kecamatan ini juga punya unit yang berbeda. Sehingga betul-betul untuk persampahan ya memang kita coba dari hulu, median dan hilirnya coba kita perbaiki. Dari jumlah armada pengangkut sampah yang Anda sampaikan tadi sebenarnya kondisinya masih belum ideal begitu Pak ya? Betul. Apakah akan ada penambahan armada sampah ini dan ditargetkan kapan penambahan armada ini, karena ini sangat mempengaruhi terkait dengan angkut sampah, pengangkutan atau pembuangan sampah di TPA. Iya. Kita mengingat di kawasan TPA Antang ini dengan antrinya armada sampah ini bahkan sampai menyebabkan kemacetan. Ada apa sebenarnya di kawasan TPA Antang ini sebenarnya Pak yang sehingga antrinya armada pengangkut sampah ini membuat kemacetan di sekitar TPA? Iya, kondisi kemarin kalau kita lihat memang ada kendaraan yang mungkin boleh dikata 17 jam yang mengantri. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dr. Udin bahwa memang kondisinya pada saat kita hujan, jadi pada saat mungkin hujan deras, di sana itu di Antang itu mobil-mobil itu tidak bisa naik. Jadi memang kita butuh bantuan untuk melakukan eskalasi mobil sampah karena memang ya karena kendaraan ini sudah tidak layak, dia tidak kuat untuk nanjak karena memang kan yang namanya gunung ya pasti ada tanjakan. Nah, kemudian begitu hujan jalanan juga itu di sana tidak bisa kita kita paksa karena memang sebagian besar tanah itu atau gunungan itu memang terbuat dari sampah. Jadi memang sangat-sangat complicated masalah persampahan ini. Nah, apa nih langkah yang dilakukan Pak agar tidak ada lagi kemacetan nih? Karena banyak orang yang mengeluhkan kemacetan di sekitar TPA ini. Tahun ini kita sudah coba kerjasama dengan Dinas PU untuk melakukan botonisasi terhadap jalan masuk di gunungan sampah ini. Kemudian yang tadi saya sudah sampaikan, kita sudah mengupayakan untuk pembebasan lahan di TPA Tamangapa sendiri. Kemudian tentu yang ketiga, kita akan coba melakukan peremajaan. Memang tidak mudah, tetapi tentu butuh biaya juga. Tapi kita sudah menyusun berbagai rencana, mudah-mudahan ada Dr. Udin juga selaku perwakilan DPRD, mudah-mudahan bisa kita disetujui anggarannya, karena memang biayanya tidak sedikit. Kita butuh banyak sekali biaya untuk melakukan pembenahan di persampahan. Baik. Begitu.
Banyak sekali persoalan atau permasalahan yang muncul yang ujungnya satu permasalahannya adalah penambahan anggaran begitu ya. Nah, saya kembali ke Dr. Udin sebagai anggota Dewan Komisi A fraksi PDIP. Bagaimana Anda melihat terkait dengan jumlah armada yang disiapkan oleh pemerintah Kota Makassar dalam menangani masalah sampah? Nampaknya masih perlu tambahan nih, proses anggaran mungkin perlu ditambah lagi anggarannya. Dan seperti apa terkait menyikapi kemacetan yang sering timbul di Manggala Antang? Ada keluhan mungkin dari masyarakat kepada Anda, mungkin bisa disampaikan. Ya, terkait jumlah armada memang ini pasti akan selalu meningkat. Yang pertama ada penurunan fungsi pasti. Yang kedua pasti akan ada peningkatan volume sesuai dengan peningkatan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Pasti itu. Bahkan kalau saya lihat dari dokumen-dokumen lalu, kita ini sudah melebihi dari estimasi volume sampah yang kita pada tahun 2018 itu, 2025 diproyeksi sampah harian itu ada di angka 440-an ton. Tapi kenyataannya ada di angka 890 ton. Artinya prediksinya 2 kali lipat daripada kenyataannya seperti itu. Dan ini harus kita antisipasi. Oleh karena itu penambahan armada pasti dibutuhkan, baik itu baru maupun peremajaan. Untuk barunya sendiri, kalau saya sih lebih menekankan bagaimana juga pemerintah fokus ke dalam hal bagaimana mengurangi volume persampahan itu. Bagaimana rumah tangga cocok tadi yang dibilang pemilahan antara organik dan anorganik, kemudian pengangkutannya. Bahkan kita pernah menyarankan yang lebih keras lagi bahwa sampahnya masyarakat jangan dijemput kalau tidak dipisah. Gitu. Kalau tidak dipilah jangan dijemput. Gitu. Beri mereka sebuah paksaan untuk mengikuti sistem dan regulasinya. Ini pernah dicoba di Sangkarang. Di Sangkarang pulau kecil, di situ ada TPS 3R, pengangkut sampahnya langsung bilang tidak diambil sampah kalau kita tidak pilah. Dan ini bagus gitu. Tapi ya kembali lagi ini perlu dukungan regulasi yang solid, yang baku, sehingga kalau itu nanti diterapkan ya tentunya kita di DPR juga akan siap merevisi Perda nomor 4 tahun 2011 yang paling lama ya, lama sekali ini kita punya perda dan ini memang harus kita revisi. Kemudian pengangkutan sampah itu juga kita tidak boleh cuman berkutat kepada peran pemerintah, tapi harus melibatkan peran masyarakat. Karena kalau kita fokus kepada pemerintah, ini akan membebani APBD yang begitu besar. Dalam hal contoh personel kebersihan dan persampahan itu kalau saat ini sudah mendekati angka 2.500 personel. 2.500 dikali gaji UMR dikali 12 bulan, ini beban fiskal yang sangat besar. Kita belajar dari kota besar, contohnya di Jakarta, penjemputan itu sudah melibatkan RT/RW, peran RT/RW. Jadi RT/RW yang melakukan penjemputan dari rumah ke TPS sementaranya, dari TPS sementara disitulah masuk pemerintah. Mungkin kita perlu belajar juga dari kota-kota lain bagaimana proses penjemputan, pengangkutan sampah ini supaya tidak selalu ujung-ujungnya adalah penambahan armada. Ingat, penambahan armada akan menimbulkan penambahan operasional dan jangan lupa juga pertumbuhan jalan kita sangat-sangat kecil gitu. Apalagi kalau kita menuju ke Antang, pertumbuhan penduduk sudah tinggi, penambahan armada lagi, belum lagi persapian di sana masih banyak. Jadi tidak semata-mata penambahan anggaran untuk penambahan armada, tetapi sistem lainnya juga perlu kita perhatikan. Banyak hal begitu ya yang akan perlu dilakukan begitu untuk menangani masalah sampah. Baik, selanjutnya nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di segmen berikutnya. Di sini nanti kita akan melibatkan penonton, audiens yang ada di tempat ini untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita di kesempatan kali ini. Kita kembali setelah jeda berikut, masih di Forum Kompas Bicara. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya
Dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, pohon tumbang menutup jalan utama. Padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara, polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Bersama saya Hendra Bakti, Anda masih menyaksikan Forum Kompas Bicara, sebuah dialog khusus yang mengangkat terkait dengan permasalahan atau isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan di Kota Makassar. Kali ini terkait dengan pengelolaan sampah. Di segmen ini kita akan melibatkan penonton atau audiens yang ada di tempat ini untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan sedikit ulasan terkait dengan permasalahan sampah di Kota Makassar. Sudah siap? Di depan kita ada satu audiens atau penanya yang akan menyampaikan pertanyaan mungkin. Silakan berdiri. Iya, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Wafik Asista. Bisa dibilang Kota Makassar ini punya potensi pariwisata yang sangat besar, khususnya wisata bahari. Di Makassar ada pulau-pulau kecil yang tentunya setiap harinya mobilitasnya itu kita selalu ke sana untuk melihat sunset semisal. Dan pemandangan pertama yang kita lihat ketika datang ke pulau-pulau kecil yang ada di Makassar, contohnya saya pernah ke Pulau Lailai. Di sana pemandangan pertama yang kita lihat adalah sampah. Dan ini tentunya menjadi kekhawatiran kita bersama terkait dengan pengelolaan sampah khususnya di pulau-pulau kecil yang ada di Kota Makassar. Saya ingin bertanya ke Pak Kadis, Pak Helmi, mungkin ke depannya komitmen seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk pengelolaan sampah yang ada di pulau-pulau kecil di Kota Makassar, atau mungkin selama beberapa waktu terakhir ini sudah adakah yang sudah berjalan untuk pengelolaannya terlepas dari kesadaran dari wisatawan yang harusnya kalau datang ke pulau kecil ataupun juga berwisata itu sampahnya kalau boleh dibawa kembali ke daratan. Bagaimana kemudian ke depannya komitmen ataupun perhatian lebih dari pemerintah Kota Makassar khususnya pengelolaan sampah? Terima kasih. Baik, terima kasih Wafik Asisa atas pertanyaan yang disampaikan. Nampaknya kita terlalu fokus nih dengan masalah sampah yang ada di daratan Makassar. Bagaimana sih proses pengelolaan sampah yang ada di kepulauan? Karena mengingat Makassar tidak hanya daratan, ada beberapa daerah yang merupakan kepulauan. Itu seperti apa sih penanganannya? Dan bagaimana tadi pertanyaannya sudah disampaikan Wafik Asisa untuk bisa ditanggapi Pak Kadis, silakan. Iya, terima kasih. Jadi memang kalau bicara masalah pulau, memang kita punya banyak pulau di luar kota ini. Dia khusus di Kecamatan Sangkarang.
Dan memang kalau kita bicara masalah sampah, tentu orang-orang pulau juga menghasilkan sampah yang sama. Begitupun juga mungkin para wisatawan yang datang ke sana, datang ke pulau itu juga menghasilkan sampah yang sama. Nah, kondisi saat ini memang kita sudah punya yang namanya TPS 3R, sudah tadi disinggung oleh Bapak Dr. Rudin. Kemudian kita juga sudah menerapkan yang namanya pengolahan penjemputan sampah. Jadi sampah-sampah yang ada di pulau itu kemudian kita jemput secara berkala oleh perahu, kemudian kita akan proses di darat. Cuman memang kondisi saat ini armada yang kita siapkan tentu tidak bisa menjemput seluruh sampah karena memang kita tahu sendiri masih ada sampah yang mungkin dari darat dibuang di lautan, kemudian dia nanti kemudian singgah di pulau-pulau itu. Nah, untuk saat ini memang kita sementara coba lakukan kajian dan mudah-mudahan di perubahan ini juga disetujui. Kita akan aktifkan kembali TPS 3R ini, di mana untuk sampah-sampah di pulau itu kita coba lakukan pembakaran. Jadi mungkin akan ada mini-mini PSL. Jadi kita akan coba bakar dan teknologi yang kita gunakan ini tidak mempunyai polutan atau tidak akan berbahaya untuk udara, dan memang teknologi kita berharap bisa dimanfaatkan di pulau-pulau ini. Jadi memang pulau-pulau ini kita berharap nanti kita lakukan pembenahan, kemudian nanti sampah-sampah ini bisa juga terkelola dengan baik pastinya. Begitu. Terkait dengan penjemputan sampah itu apakah sudah berjalan atau masih direncanakan dan kapan akan direalisasikan? Itu sudah berjalan, sudah hampir 5 tahun berjalan. Sudah 5 tahun Iya. berjalan begitu ya. Kemudian sampahnya diolah di daratan. Betul. Baik. Lalu mengapa masih ada sampah begitu di kepulauan? Mungkin apakah juga ini berpengaruh dengan tadi Anda katakan ada beberapa orang yang membuang sampah ke lautan kemudian Betul, mengarah ke kepulauan. Terkait dengan kesadaran masyarakat begitu ya nampaknya. Upaya apa yang dilakukan untuk kemudian bisa menyadarkan masyarakat bahwa mengelola sampah itu bukan hanya tugas dari pemerintah dan berbagai stakeholder lainnya, tapi yang terpenting adalah kesadaran masyarakat begitu. Jadi kenapa ada sampah di pulau? Tentu karena memang masyarakat tidak punya kesadaran tidak membuang sampahnya di kanal. Karena kalau kita pelajari memang sampah-sampah itu yang dari daratan, dari Kota Makassar sendiri, kalau kita buang di kanal itu akan berujung di pulau. Kalau dia berujung di laut, setelah dia di laut dia akan masuk ke pulau-pulau yang ada di sekitaran kota ini. Jadi memang untuk saat ini kita sudah punya yang namanya mungkin gerakan bebas sampah plastik di lingkup pemerintah Kota Makassar. Kemudian kita juga sudah punya gerakan Jumat Bersih. Alhamdulillah ini sudah minggu ketiga kemarin kita sudah lakukan. Dan memang gerakan ini tidak hanya kita masuk di kawasan-kawasan strategis kota, tetapi kita juga masuk di penataan-penataan kanal. Sekarang kita sudah menempatkan beberapa armada kita, ekskavator untuk membersihkan kanal secara rutin. Karena kita tahu sendiri kalau misalnya orang membuang sampah di kanal, itu muaranya pasti akan sampai di pulau-pulau kita. Ini yang kita lakukan secara rutin dan berkala, dan selain itu kita berharap masyarakat juga kita edukasi untuk tidak lagi membuang sampah secara sembarangan. Menurut Anda kesadaran masyarakat di Kota Makassar ini sudah cukup tinggi atau masih kurang terkait dengan pengelolaan sampah ini? Ya tentunya kalau kita bicara secara real ya pasti masih kurang. Dan itulah tugas pemerintah untuk kemudian bagaimana caranya merubah mindset itu, memberikan edukasi secara rutin dan berkala. Ayo masyarakat, kita sama-sama untuk merubah mindset kita, bertanggung jawab dengan sampah kita masing-masing, karena mengingat masalah sampah tadi, ini penyumbang terbesar ternyata dari sektor rumah tangga. Bayangkan 800 ton tiap hari, dikali 30 hari misalnya, berapa banyak sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di Kota Makassar. Baik, saya ke sisi anggota Dewan. Saat ini bagaimana kondisi di Komisi A? Apakah ada proses mendorong revisi regulasi atau perda baru terkait dengan masalah kebersihan di Kota Makassar yang berkaitan dengan sampah ini? Ya, itu memang menjadi diskursus bagi kita karena melihat pengelolaan sampah ini tidak bisa dititik beratkan hanya dari sektor pemerintahnya saja, tetapi juga harus pelibatan swasta dan masyarakat. Bahkan kami yang di Komisi A yang secara langsung SKPD mitranya, itu kami mendorong peningkatan city surveillance, CCTV, untuk meningkatkan kepatuhan sosial masyarakat terhadap menjaga kebersihan dan termasuk tadi tidak membuang sampah di parit. Kami melihat
ada beberapa tempat ketika dipasangi CCTV itu justru jadi bersih. Karena orang takut buang sampah di situ. Karena takut tertangkap wajahnya. Itu yang kami sementara pelajari. Kita lagi research baik-baik kota mana yang kita bisa lakukan benchmark supaya Kota Makassar ini dari Komisi A sendiri, karena Komisi A ini membawahi mitranya Kominfo, di mana city surveillance itu ada di Kominfo. Kita mau mendorong bahwa titik-titik yang rawan pembuangan sampah ilegal itu dipasangi CCTV kota sehingga kita bisa memberikan sanksi dan pengawasan kepada oknum-oknum yang membuang sampah sembarangan. Seperti itu. Kalau dari Komisi C sendiri memang ya tentunya kita menunggu inisiatif juga dari pemerintah kota bahwa revisi nanti ini bagaimana. Tentunya ini nanti akan disesuaikan dengan Perpres yang baru terhadap PSL dan tentunya kajian-kajian terhadap program-program pemerintah yang baru yang mau dibuatkan regulasi. Baik, selanjutnya saya undang kembali para hadirin yang ada di sini untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Linda Wirawan. Saya mau bertanya ke Pak Kadis. Pak Kadis, kalau kita berbicara dengan adanya pemilahan sampah rumah tangga, pastinya itu memberikan banyak sekali manfaat ya Pak Kadis, baik itu untuk mengurangi volume TPA seperti itu. Tapi apakah masyarakat kita sekarang ada di tahap itu Pak Kadis? Mengingat tadi katakan mindsetnya ya, untuk membuang sampah pada tempatnya saja tuh kita sudah bersyukur gitu, apalagi kalau misalnya di tempat-tempat publik, di pusat-pusat perbelanjaan sudah tersedia sebenarnya pembuangan sampah organik, anorganik, tapi apakah masyarakat kita sudah bisa melakukan hal itu Pak Kadis? Terima kasih. Baik, silakan ditanggapi Pak Kadis. Iya, tentu kita berharap di perubahan APBD ini kita bisa lakukan karena memang ini membutuhkan biaya dan biayanya pun tidak sedikit. Memang tentu kita mulai dulu dari edukasi. Setelah edukasi kita lakukan di tingkat anak-anak sekolah, kemudian kita masuk di universitas untuk kerjasama. Kemudian setelah itu kita siapkan sarana prasarananya. Dan tentu tidak hanya tempat sampah yang terpilah pastinya, kita akan tempatkan di beberapa titik, mulai mungkin di, contohnya mungkin di Pantai Losari, kemudian kita akan minta kepada kantor-kantor, mungkin pemerintah dan swasta, kemudian juga kita akan simpan atau taruh untuk di beberapa sekolah universitas juga. Kita akan berikan percontohan, setelah itu armada yang kita ada juga kita akan lakukan juga pembenahan. Kita akan memisahkan armada untuk organik dan armada untuk anorganik. Jadi sama-sama setelah dilakukan pemilahan, pengangkutannya pun juga akan terpilah. Untuk saat ini memang masyarakat belum punya tingkat atau level untuk pemilahan. Tapi kita berharap setelah mungkin di bulan Agustus atau mungkin di bulan September, setelah ada persetujuan anggaran dari anggota dewan, kemudian kita akan sama-sama langsung bergerak untuk mengedukasi sekaligus langsung memperbaiki sarana dan prasarana persampahannya. Mungkin demikian. Ya. Baik, terima kasih Pak Kadis, terima kasih Linda atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya kita masih akan lanjutkan, kita jeda terlebih dahulu. Kami masih akan kembali dalam Forum Kompas Bicara sesaat lagi. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, pohon tumbang menutup jalan utama. Padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi.
Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara, polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Dari Hotel Santika Makassar, Anda menyaksikan Forum Kompas Bicara. Kita hadirkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan juga anggota Komisi A DPRD Kota Makassar dari fraksi PDI Perjuangan. Saya mulai mungkin dari Pak Kadis, Pak Helmi. Dari semua tantangan dan permasalahan yang dihadapi terkait dengan persoalan sampah, adakah kemungkinan untuk membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta dalam penanganan masalah sampah di Makassar? Ya, tentu berbicara masalah kolaborasi, masalah persampahan ini kita tidak bisa sendiri menyelesaikannya. Tentu pemerintah nanti akan lebih banyak bergerak dalam sisi regulasi, dan tentu pemerintah lebih nanti kepada mengurusin sifatnya yang skala besar seperti mungkin tadi PSL, kemudian TPA Antang sana. Kalau kita berbicara masalah kolaborasi, mungkin akan ada salah satu contoh yang akan kita segera deliver atau segera kita launching, di mana mungkin salah satu perumahan, saya sebut saja mungkin Bukit Baruga, itu akan segera melakukan pemprosesan sampah secara mandiri, di mana mungkin dari total sampah yang mereka hasilkan kurang lebih di angka 2-3 ton per bulan, itu mereka akan reduce sampai dengan 10% saja yang akan dikirim ke TPA Tamangapad. Mudah-mudahan ini bisa segera kita selesaikan regulasinya, dan mudah-mudahan dari pihak Kalak sendiri atau Bukit Baruga bisa segera melakukan proses pembangunannya. Jadi memang tidak hanya mungkin dari pihak Bukit Baruga atau mungkin juga perumahan-perumahan lain, kalau juga nanti ingin berkenan melakukan kolaborasi, ya silahkan. Kami sangat-sangat mensupport itu, karena memang ya kita tahu pembiayaan pengolahan sampah itu sangat-sangat besar biayanya, dan memang kita berharap bukan pemerintah saja yang hanya bergerak, tetapi mungkin swasta, universitas bisa juga mendorong semua stakeholder untuk sama-sama kita memikirkan solusi untuk persampahan ini. Begitu. Baik. Sejauh ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah Kota Makassar terkait pengelolaan sampah sebenarnya apa, Pak? Edukasi. Oke. Merubah mindset masyarakat untuk melakukan pemilihan nantinya, karena ini sangat-sangat sulit. Kalau di daerah-daerah lain, mungkin beberapa negara di Asia itu sudah melakukan. Indonesia sangat-sangat ketinggalan. Kalau boleh dibilang ya mungkin bahkan Makassar sendiri kalau kita bandingkan dengan Jakarta, tingkat kesadaran kita masih jauh. Mungkin kita tertinggal 10 tahun. Kalau dibandingkan dengan mungkin Singapura atau mungkin negara-negara lain yang ada di Asia ini, ya kita tertinggal 20 tahun. Saya berharap di tahun ini, mungkin bahkan tahun depan, 2026, kita akan nanti masif melakukan edukasi, dan mudah-mudahan semua masyarakat bisa mendukung hal ini. Begitu. Baik, saya beralih ke anggota Dewan. Bagaimana menyikapi, apakah bisa ada peluang begitu berkolaborasi dengan pihak swasta, LSM lingkungan dan lain untuk menangani masalah sampah yang tidak hanya nanti ke depannya mungkin tidak hanya pemerintah Kota Makassar, mengingat banyak mindset terkait misalnya masalah perparkiran. Ada masyarakat yang mengatakan ketika ditangani swasta mungkin akan lebih teratur dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan
sampah ini? Apakah jika ditangani oleh swasta akan lebih baik dan lain-lain? Menyikapi itu seperti apa? Ya, jadi pelibatan swasta ini memang sudah diatur di Perda bahwa pemerintah bisa melibatkan swasta dalam hal pengelolaan sampah. Dan ini memang juga sudah diterapkan di beberapa kawasan ya, seperti Kima, ya, kawasan industri. Tapi memang untuk pemukiman ini adalah hal yang baru dan ini kita sangat apresiasi bahwa ada pemukiman yang sudah mau memulai best practice dan ini kita harapkan juga bisa menular ke instansi-instansi maupun perusahaan-perusahaan developer lain untuk melakukan hal yang serupa. Kalau dibilang bahwa dengan adanya pelibatan swasta itu akan lebih baik, tentunya bukan cuma dari persoalan lebih baik, artinya tugas pemerintah jauh lebih ringan seperti itu. Karena ya cocok dibilang sama Pak Kadis bahwa pemerintah harusnya fokus kepada regulatornya saja dan pengawasannya saja. Jadi untuk implementasi di bawah selain pihak ketiga dalam hal ini swasta dan paling penting itu adalah pelibatan rumah tangga sendiri, RT RW, kemudian LSM, kemudian kelompok-kelompok masyarakat, bahkan institusi-institusi pendidikan juga harus masuk di situ. Karena kalau masuk ke pertanyaan berikutnya, apa tantangan terbesar persampahan ini, bagi saya oke, yang pertama edukasi, tapi yang kedua adalah teknologi pemprosesan, bahwa tadi disebutkan TPA, Antang tempat pemprosesan akhir, tapi di Antang itu tidak ada proses, tidak ada pemprosesan. Prosesnya cuma open dumping, buang, atur, tinggalkan. Tidak ada pemprosesan bahwa sampah organik mau diapakan, lindi mau diapakan, sampah anorganiknya mau diapakan, ini tidak ada proses di situ. Sehingga dengan pelibatan masyarakat dalam hal ini bukan cuma dari RT RW tapi juga melibatkan akademisi-akademisi, ini harusnya bisa menjadi suatu kolaborasi bahwa akan ada teknologi yang diterapkan secara masif dan tentunya akan menyelesaikan baik itu persoalan lingkungan dan juga bisa bernilai ekonomis. Baik, selain edukasi, pemanfaatan teknologi mungkin bisa ditanggapi Pak Kadis. Iya, tentu teknologi yang kita akan bawa ini memang ada berbagai macam. Sebut saya tadi mungkin maggot, ekoenzim, biopori, kemudian juga kita akan lakukan pemilahan, peningkatan kembali di bank sampah. Jadi memang teknologi sederhana tetapi tentu bisa memberikan dampak. Kita berharap sampah ini bisa mempunyai nilai ekonomis tentunya bagi masyarakat, karena memang sampah ini sekarang masih dianggap sesuatu yang harusnya dibuang. Nanti ke depan kita berharap sampah ini mempunyai nilai tambah sehingga tidak hanya pemerintah yang ngurusin, tetapi swasta, masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat bisa melihat ini menjadi sesuatu yang bernilai. Kita sudah punya banyak contoh, tadi saya rasa Dr. Udin juga sudah menyebutkan, para penggiat-penggiat lingkungan kemarin di Hari Lingkungan Hidup, kita sudah berupaya merekrut mereka, menggandeng mereka, dan kita kemarin sempat juga memperlihatkan kepada masyarakat, para penggiat lingkungan ini punya nilai tambah, punya banyak sekali produk yang semuanya itu berasal dari sampah. Dan ini ya kalau kita nanti di perubahan mudah-mudahan disetujui anggarannya, nanti kita akan rekrut juga berbagai elemen-elemen masyarakat mungkin dari RT RW, LPM maupun juga mungkin para ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan. Ini akan kita coba latih dan kita akan berikan juga nilai tambah sehingga masyarakat melihat sampah ini menjadi sesuatu yang berharga, punya nilai investasi yang menarik di masyarakat. Baik, dibutuhkan kolaborasi. Anggaplah saya pihak swasta atau LSM lingkungan begitu. Keuntungan apa yang bisa saya dapatkan untuk membantu pemerintah dalam pengelolaan sampah? Keuntungan apa yang ditawarkan kepada pihak lain selain pemerintah untuk menangani pengelolaan sampah begitu? Ya, tentu kita tidak bicara masalah keuntungan itu sesuatu yang dinilai dengan uang. Tetapi secara nilai benefitnya tentu keuntungan itu bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Dan kita tidak berbicara masalah, sekali lagi masalah sampah kita tidak bicara masalah nilai rupiah. Tetapi kita berbicara dampak yang bisa diberikan kepada hari ini maupun juga masa depan. Jadi kalau kita bicara, dan rata-rata sebagian besar penggiat lingkungan yang kita undang,
mereka sangat-sangat aware dan mereka dengan sukarela meluangkan waktunya, memberikan ide-idenya supaya kita bisa sama-sama memecahkan solusi ini. Karena memang sampah di Makassar ini betul-betul sudah sangat darurat. Artinya kepedulian yang kita miliki tentunya akan mendorong kita untuk bisa membantu pemerintah begitu ya. Setidaknya dari masing-masing kita personal sendiri untuk bisa mengelola sampah ini secara pribadi dalam hal ini mungkin dari pihak rumah tangga begitu ya Pak Kadis. Baik, selanjutnya saya kembali ke para peserta di kesempatan hari ini. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita? Kami persilakan. Bisa berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Kadis, Pak Dewan yang terhormat. Saya Maya Alherat. Saya adalah penggiat sosial juga dari Forum Sosial Peduli. Dan saya juga, mohon izin Pak Kadis, saya adalah bagian dari motivator penggerak Bank Sampah dan saya di wilayah Talo. Jadi, dan basic saya jurnalis dan alhamdulillah bisa bergabung di tim yang hebat di mana kita begitu expert turun ke lapangan melihat bagaimana masyarakat bisa melihat bahwa sampah ini bisa menjadi hal yang berguna. Di lapangan, mohon izin, ketika sekitar 2 tahun lebih bergelut dengan pengembangan bank sampah ini dan bagaimana pengelolaan sampah, ada hal yang terpotong. Mohon izin Pak Dewan, mungkin ini bisa menjadi suatu bisa menjadi titik balik bagaimana sehingga di tingkat kelurahan sampai RT RW itu menjadi perhatian. Karena di lapangan warga itu kadang harus tetap kayak mendengarkan apa yang dibilang Pak RT RW-nya gitu. Di sisi lain sekarang suksesi yang terjadi pergantian wali kota, akhirnya ini menunggu lagi dengan isu penggantian RT RW, sampah ini menjadi stagnan. Baik dari pembentukan bank sampahnya, bahkan dari pengelolaan sampah itu sendiri. Di wilayah saya sekarang pengambilan sampah itu sisa 1 kali 1 minggu Pak Kadis. Karena ada yang kemarin sudah tidak di pengikisan pengurangan orang, terus pokoknya ya. Yang kedua dari segi fasilitas yang di kelurahan itu kadang justru bagian yang menangani persampahan sendiri, bagian Kasiber sendiri dia tidak terlalu tahu bagaimana kondisi VR-nya. Jadi ini yang real yang saya dapat di lapangan Pak Kadis ya. Mereka harus gantian Pak. Dia harus tunggu misalnya dari kelurahan sebelah selesai baru dipakai di kelurahan yang satu. Karena kebetulan kami di motivator ini di 15 kecamatan sekarang mendata di titik transfer berapa sampah yang bisa dikurangi lagi dari situ selain dari data dari bank sampah itu sendiri. Jadi saya berdiri di sini mungkin mohon bagaimana di DPRD sendiri itu bisa membuat regulasi yang menguatkan bagaimana supaya masyarakat dari awal, dari rumah tangga sudah bisa memilah sampahnya sendiri. Karena dengan cara ini, pengurangan ini akan lebih efektif sehingga sampah itu berkurang sampai ke TPA sana. Memilahkan sampah, membuat biopori, sampahnya dibuat kompos, dan itu yang kami lakukan di lapangan. Cuman itu masih belum terlalu, istilahnya tangan bersambut ini Pak, dengan regulasi yang ada. Jadi itu mungkin bukan pertanyaan, tapi mungkin lebih kepada harapan saya bagaimana pemerintah melihat ini hal yang penting. Karena sampah ini adalah masalah kita semua. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Bismaya. Saya persilakan mungkin dari Pak Kadis dulu menyikapi harapan dari warga Makassar. Baik, memang menjadi permasalahan beberapa bulan terakhir ini karena adanya suksesi pergantian wali kota, kemudian diikuti pergantian kepala SKPD, begitupun juga nanti akan ada pergantian RT RW dan mungkin juga akan ada kepada lurah camat. Tentu kita berharap proses ini bisa segera selesai karena kalau ini selesai tentu para pemangku jabatan yang definitif bisa segera menindaklanjuti. Saya pun juga mungkin merasakan hal yang sama karena memang beberapa hari terakhir ini kami sering dikeluhkan oleh masyarakat berkaitan dengan
proses pengangkutan sampah. Tetapi begitu laporan itu masuk ke kami segera sampaikan kepada para camat dan lurahnya untuk segera ditindaklanjuti. Tetapi memang ya kondisinya di satu sisi tentu berkaitan dengan sarana prasarana juga. Makanya kemarin kita sudah mendata beberapa sarana prasarana yang mungkin bermasalah. Kalau kita lihat kembali kepada kontur atau mungkin karakteristik daerahnya atau wilayahnya, tentu kita juga itu menjadi salah satu variabel untuk kita bagaimana caranya menambah angkutan sampah itu. Kalau kita lihat Talokan ini termasuk daerah yang cukup padat, termasuk juga salah satu kecamatan yang kelurahannya terbanyak di Kota Makassar, ada 15 kelurahan di sana. Kalau saya lihat datanya tadi dari 60, dari hampir mungkin 100 motor VR yang ada di sana, kurang lebih ada 40% yang rusak. Inilah yang menjadi masalah. Dan memang mudah-mudahan di perubahan ini ada anggaran yang cukup supaya kita kemudian bisa lakukan perbaikan. Nah, di satu sisi memang menjadi masalah juga, yaitu personil atau mungkin teman-teman yang dianggap sebagai tenaga kebersihan. Makanya untuk ke depan kita sementara mengkaji melakukan perbaikan untuk perwali TPS 3R, dan di mana memang nanti titik-titik depo. Jadi titik depo ini merupakan tempat teman-teman motor ini memindahkan sampahnya ke mobil besar atau ke dump truck. Ini akan kita coba alihkan menjadi titik untuk TPS 3R. Di mana nanti kalau misalnya sudah selesai mereka mengangkut sampah ini, kemudian nanti langsung kita akan olah di TPS 3 tersebut, sehingga keluhan mungkin durasi untuk mereka mengirim sampahnya ke TPA Antang itu sudah mungkin akan berkurang. Kemudian kemudahan untuk teman-teman yang petugas kebersihan yang ada di kelurahan ini juga bisa semakin mudah. Jadi akan ada pemotongan durasi pengangkutan. Ini kita berharap nanti di perubahan kita bisa segera lakukan perubahan pastinya. Untuk jumlah pasti petugas kebersihan saat ini ada berapa banyak sebenarnya? Apakah masih ideal atau seperti apa kondisinya? Ya, kalau kita melihat komposisi petugas kebersihan, kita kurang lebih ada di hampir mendekati angka 6.000, 5.800-an orang. Jumlah ini sudah cukup banyak menurut kami. Tetapi di satu sisi jumlah personil yang ada ini tidak diimbangi dengan mungkin pengetahuan atau skill yang cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, di satu sisi di pemerintah kota sendiri kita tidak menerapkan regulasi yang tepat mengenai penggajian. Karena kalau kita tadi Pak Dr. Udin sudah sampaikan, begitu kita naikkan gajinya mungkin 100.000 per orang, itu akan berdampak sangat besar karena pengalinya cukup besar. Sehingga nanti ke depan kita akan coba lakukan penataan kembali. Mudah-mudahan dengan jumlah personil yang ada, kita lakukan edukasi secara bertahap, secara perlahan, sehingga personil yang ada ini bisa teredukasi dengan baik dan mereka lah yang menjadi salah satu garda terdepan kita untuk melakukan pemilahan pastinya. Begitu. Sekitar 6.000 petugas kebersihan dikatakan sudah cukup ideal sebenarnya, tapi kita berharap ke depannya dengan jumlah ribuan petugas kebersihan ini proses pengolahan sampah Makassar bisa jadi lebih bersih dan lain-lain, bisa dimaksimalkan begitu ya petugas kebersihan yang ada. Tadi ke anggota Dewan masih berkaitan dengan harapan dari Bu Mismaya tadi, penguatan regulasi, bisa diberikan tanggapannya? Ya, jadi untuk regulasi sendiri memang ini sudah diatur di Perda, bahkan di Perwali, bahwa semua proses mulai dari pemilahan, pengangkutan, kemudian sampai ke pemprosesan akhir itu memang sudah termaktub di Perda dan di Perwali. Cuman memang implementasinya yang memang kami lihat belum kuat. Termasuk tadi di Perda itu kan pengangkutan dari rumah tangga ke TPS sementara, tempat pembuangan sementara itu harusnya dilakukan oleh RT RW. Cuman dalam prakteknya di sini kan kita dilayani oleh personel yang 6.000 orang itu tadi. Nah, dari pihak kecamatan, dan inilah yang terkadang menimbulkan waktu tunggu yang lama karena setiap wilayah ini juga kan beda-beda luasannya, kemudian beda-beda jumlah penduduknya, di mana ya personelnya tidak jauh beda gitu, sehingga memang ada wilayah yang cepat pengangkutannya, ada yang tidak cepat pengangkutannya. Dan ini kalau kita lihat dari pertumbuhan kawasan, jumlah ini akan terus tumbuh secara eksponensial yang akan membebani APBD. Jadi kalau ini tidak dirubah, ini nanti akan menimbulkan beban yang sangat besar untuk
pemerintah dari segi penganggaran. Seperti itu. Nah, kami dari DPR sebenarnya melihat juga satu poin yang harus kita sasar adalah regulasi terkait sumber sampah itu sendiri, jenis sampah itu sendiri, bahwa contohnya kemarin kita sudah sangat ketatnya membatasi penggunaan kantong plastik. Tapi ini baru diterapkan secara ketat di retail. Tapi di pasar-pasar tradisional belum. Seperti itu. Jadi inilah yang harus membutuhkan konsistensi penerapan perda sehingga salah satu sumber jenis plastik itu, jenis sampah itu bisa terreduksi. Kemudian penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan, contohnya plastik yang bisa biodegradable, kemudian penggunaan botol air kemasan, ini juga memang harus mendapatkan perhatian lebih gitu. Nah, sebenarnya ada satu jenis sampah yang dari segi volume itu sangat tinggi, tapi dari segi finansial itu memang kita tidak bisa apa-apai lagi. Contohnya adalah kemasan beraluminium foil. Nah, didapat dari mana? Saset-saset, ya, minuman saset, kemudian sampo, sabun saset. Itu saya pernah lakukan ini diskusi-diskusi, pengepul tidak mau ambil. Dia bilang tidak ada nilai ekonomisnya ini Pak, karena tidak bisa dibakar, tidak bisa dicairkan. Ada titik lelehnya yang kalau terlalu tinggi dia jadi abu, kalau terlalu rendah tidak jadi apa-apa. Jadi kembali lagi ke teknologinya lagi. Jadi kalau menurut kami di pemerintah ini, ya selain kita menyasar semua yang kita diskusikan tadi, salah satu yang harus kita sasar juga adalah bagaimana produsen-produsen kemasan itu memikirkan teknologi terbaru untuk menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. Seperti itu, dan tentunya juga pengawasan terhadap ya industri. Karena saya lihat dengan pertumbuhan contohnya coffee shop, rata-rata sudah beralih penggunaannya yang tadinya mungkin menggunakan kertas atau langsung gelasnya, ini sudah rata-rata pakai cup. Gitu ya, mungkin mau praktisnya, tapi ya tentunya ini akan menjadi sumber sampah yang baru seperti itu. Baik, jadi regulasi perda sebenarnya sudah ada, tapi pengaplikasiannya di lapangan yang nampaknya masih perlu dukungan masyarakat begitu ya, masih perlu kesadaran masyarakat agar kiranya perda dan regulasi ini bisa berjalan dengan baik begitu. Selanjutnya saya persilakan kembali untuk audiens yang ingin menyampaikan harapan atau pernyataan atau pertanyaannya, silakan. Selamat pagi, saya Dian. Mungkin saya mewakili masyarakat di luar sana yang tinggal di dekat, bukan di dekat sih, agak jauh sebenarnya. Cuman aroma-aroma dari TPA itu tercium sampai Samata, Macanda ke sana masih tercium. Kalau misalkan ada jam-jam tertentu, ndak tahu kayak ada bau-bau dari mana gitu. Dari mana? Oh iya dari, saya lupa kalau dekat situ dekat. Nah itu sebenarnya untuk Pak Kadis dulu, saya mau tanya, sebenarnya berapa? Tunggu saya ada catat. Sebenarnya berapa persen sih sampah di Makassar yang sebenarnya masih bisa didaur ulang? Nah kenapa belum dimaksimalkan itu daur ulangnya? Mungkin saya tadi ada miss penjelasan dari Pak Kadis, cuman saya mau tahu berapa persen sih sampah yang memang masih bisa didaur ulang. Terus terkait dengan itu tadi dampak dari TPA itu kan seperti bom waktu. Jadi karena sudah kayak bertahun-tahun ada gas metana yang bisa menyebabkan api kan, kebakaran atau bau-bau yang ini kan bisa menimbulkan ini juga terhadap kesehatan masyarakat. Nah itu bagaimana Pak Kadis untuk kesehatan kita ini warga Makassar yang tinggal di dekat-dekat situ, apakah diperhatikan juga atau seperti bagaimana ininya? Kalau menunggu 3 tahun lagi sampai selesai itu proyek PSL kan nanti keburu ini. Ya itu juga belum tentu kan, maksudnya belum tentu 3 tahun itu kan, atau memang sudah itu yang itu. Terus untuk Pak anggota Dewan, untuk terkait
anggaran ini, sebentar, ya. Untuk terkait anggaran sendiri sebenarnya bagaimana? Apakah sudah tepat sasaran selama ini anggaran untuk persampahan ini? Bagaimana pengawasannya dari anggota dewan sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dian. Nampaknya Mbak Dian salah satu yang terdampak ya, menyuarakan suara hatinya, tinggal di seputar TPA dan merasakan aroma Jual yang makanan lagi di situ. aroma yang tidak sedap begitu. Mbak Dian tadi sempat disampaikan, tadi anggota dewan juga katanya saat ini sedang menggagas pemberian kompensasi begitu, pemberian kompensasi kepada warga sekitar TPA yang terdampak aroma tidak sedap dari sampah ini begitu. Namun lanjutannya kita akan tanyakan nanti nih. Nah, kita silakan dulu untuk Pak Kadis terkait dengan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Jadi memang kalau kita bicara masalah bau, ini yang sementara kita minta kepada teman-teman di kantor pusat pengendalian Sulawesi dan Maluku di Kementerian Lingkungan Hidup. Mereka sudah punya semacam teknologi bakteri untuk menghilangkan bau ini dan mudah-mudahan ini juga disetujui di perubahan karena kita sudah meminta anggarannya. Memang anggarannya cukup besar, tetapi kalau kita menghitung jumlah volume sampah dengan teknologi yang kita gunakan, jumlahnya itu anggaran itu sangat kecil. Tentu teknologi ini kita berharap secara berkala kita gunakan supaya bau maupun juga gas metan itu tidak lagi menyebar. Karena kita tahu gas metan atau mungkin bau ini sangat berdampak terhadap tidak hanya mungkin kesehatan tetapi juga berdampak terhadap citra kota kita. Karena kalau kita tahu ya siapa sih yang mau datang ke Makassar kalau baunya bau sampah? Siapa yang mau datang ke Makassar kalau yang katanya kota kuliner tetapi begitu orang datang jadinya kota sampah. Nah, ini yang kita berupaya dan saya sangat sepakat dengan tadi dari pertanyaan Ibu Dian, memang kita harus segera menindaklanjuti, tetapi ya sekali lagi ini butuh biaya yang cukup besar dan ini salah satu juga hal yang kita sudah dorong untuk dianggarkan di perubahan dan tahun 2026 nantinya. Nah, kemudian kita berbicara masalah kompensasi. Ini juga kita sudah pertimbangkan karena kemarin kita sudah mengeluarkan yang namanya Perwali nomor 13 tahun 2025 untuk mengurangi memberikan dampak keseimbangan terhadap retribusi terhadap persampahan. Di mana di Perwali tersebut kita mengatur untuk orang atau masyarakat yang kakaknya di bawah listriknya menggunakan daya 450 sampai dengan 900, mereka memperoleh keringanan subsidi untuk tidak membayar subsidi persampahan. Nah, untuk teman-teman atau mungkin masyarakat yang ada di Gua sana, di Antang atau mungkin yang berada di sekitar wilayah TPA Tamangapa, ini kita kemudian atur dengan surat edaran dan perwali tentang tata cara pemungutan retribusi, di mana nanti Pak Camat Manggala di sana punya kewenangan untuk melakukan pembebasan retribusi persampahan. Tetapi kita mengatur di surat edaran untuk warga khusus yang mempunyai listrik di bawah 1.200. Jadi untuk warga-warga tertentu, jadi untuk warga Antang dia punya 450, 900 RM maupun yang 1.200 itu akan kita bebaskan retribusi juga. Tapi ini akan kemudian diatur dengan perwali tersendiri. Tapi Aroma ini tidak memilih daya listrik. Betul, nih Pak. Iya. Gimana nih? Ya, ini kita mengatur sesuai dengan jumlah radiusnya. Jadi orang-orang yang mungkin terkena dampak secara langsung, itulah yang kita bisa berikan kebebasan. Untuk Aroma sendiri kan kami sudah sampaikan tadi bahwa kita sudah punya teknologinya. Mudah-mudahan teknologi ini bisa kita manfaatkan dengan segera begitu anggarannya sudah selesai atau disetujui. Dan saya yakin begitu kita sudah gunakan teknologi ini bisa memberikan dampak secara langsung. Kira-kira targetnya ini kapan bisa realisasi mengingat tidak lama lagi akan masuk musim hujan. Jika Betul, musim hujan itu aromanya akan semakin menyengat gitu ya. Iya. Gimana iya. nih Pak? Mudah-mudahan di Desember ini kita sudah bisa rasakan manfaatnya. Bahkan target kami sebegitu selesai di bulan 9 nanti kita langsung lakukan penyemprotan untuk teknologi ini dan kita akan lakukan secara berkala pastinya. Baik. Kita harapkan ya, sabar ya Ibu Dian, di bulan Desember ditargetkan penyemprotan bakteri untuk mengurai aroma tidak sedap ini sedang diupayakan segera mungkin. Ke Pak Dewan mungkin terkait dengan apa yang disampaikan Ibu Dian tadi. Ya, jadi kalau saya melihat anggaran ini memang belum sepenuhnya tepat.
penggunaannya karena kita masih sangat terfokus kepada pengangkutan sampah di mana yang seharusnya kita lakukan mulai dari hulu, yaitu bagaimana mendorong pemilahan itu tadi. Bank sampah memang kita sudah terapkan tapi sepertinya setengah hati seperti itu. Bahkan targetnya pun juga setengah jadinya, ya kan? Dan ekosistem dari bank sampah ini juga tidak sepenuhnya disupport oleh pemerintah, sehingga orang akhirnya meninggalkan bank sampah ini. Seperti itu. Kalau kita sangat full dalam hal penerapan aturan mengenai bank sampah, harusnya ini bisa menjadi garda terdepan dalam pengelolaan sampah yang tentunya akan menimbulkan biaya besar dalam pengangkutannya. Seperti itu. Jadi kalau saya lihat anggaran besar ini memang menurut saya belum tepat, belum sepenuhnya tepat. Gitu. Sehingga semua pos mulai dari hulu sampai hilir ini memang harus kita lihat baik-baik, kemudian distribusinya bagaimana sehingga kedepannya penggunaan anggaran itu bisa lebih tepat sasaran. Seperti itu. Baik, diharapkan ke depannya penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. Baik, selanjutnya saya kembali ke para hadirin yang ada di tempat ini. Silakan untuk menyampaikan harapan, pernyataan atau pertanyaan terkait dengan pengelolaan sampah di Makassar. Silakan. Iya, selamat pagi Pak Kadis dan juga Pak Anggota Dewan yang terhormat. Perkenalkan saya Iza. Kalau kita berbicara mengenai sampah ini sangat sensitif ya, karena setiap harinya setiap orang itu menghasilkan sampah ya. Anggap saja Pak Kadis, kalau kita ke undangan gitu ya, ke pesta, itu kan pada saat makan itu tidak dihabiskan biasanya makanannya. Nah mungkin ke depan ya, mungkin ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk sosialisasi yang masif gitu Pak. Misalnya untuk gaya hidup seperti apa yang bisa mengurangi penghasilan sampah ini Pak Kadis ke depannya, khususnya juga untuk menyasar anak-anak muda. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ija. Gaya hidup seperti apa yang harus diterapkan khususnya anak muda agar mendukung pemerintah atau diri kita sendiri terbebas dari sampah begitu. Silakan Pak Kadis. Iya, terima kasih. Jadi tentu memang ini kita bicara lagi masalah mindset dan tentu kita bicara masalah peran pemerintah dalam memberikan edukasi. Makanya di awal tadi kami sudah sebutkan mudah-mudahan anggaran ini segera disetujui karena memang kita berupaya untuk masuk kepada anak-anak yang masuk dalam tahapan edukasi seperti mungkin SD, SMP, kita juga akan melakukan perikatan kerjasama juga dengan universitas. Memang kalau kita berbicara masalah sampah, baik yang ada mungkin di rumah maupun juga di pusat-pusat perbelanjaan dan termasuk juga yang ada di acara-acara kita, itulah yang menjadi sumber masalah utama karena budaya kita selalu memang ini karena berkaitan dengan budaya kita ya sangat-sangat identik dengan kemewahan, dengan berlebihan. Sehingga ya merubah mindset memang itu termasuk salah satu hal yang menjadi PR kita bersama. Mudah-mudahan ke depan kami dari pemerintah Kota Makassar tidak hanya sebagai regulator memberikan regulasi, memberikan solusi, kita juga bisa merubah mindset. Karena kalau kita sudah berhasil merubah mindset, ya tentu kita bisa memperbaiki persampahan dengan segera. Kalau kita melihat dari beberapa kabupaten kota yang kita sudah temani belajar, termasuk juga salah satu kota kecil di Jepang, mereka melakukan perubahan mindset itu kurang lebih hampir 20 tahun. Waktunya cukup lama. Mudah-mudahan dengan teknologi saat ini, dengan mungkin kecepatan berita kita, termasuk juga dengan dukungan dari Kompas TV, dan tentu dengan adanya sosial media saat ini bisa memberikan percepatan dalam informasi dan anak-anak muda bisa kita influence dengan segera. Dan memang kunci keberhasilan kita saat ini itu ada di anak muda karena mereka bisa menjadi penggerak dalam perubahan mindset kita. Mungkin demikian. Baik, dikatakan sebelumnya Makassar sudah darurat sampah begitu ya, dan mungkin bukan sekedar menghimbau lagi kayaknya ya, memaksa masyarakat untuk kemudian
bisa menjaga lingkungan, terhindar dari sampah yang banyak begitu. Saya masih ingat, apakah kita sudah punya perda yang mengatur terkait dengan sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan lain itu sebenarnya perdanya masih berjalan dan penerapannya di lapangan seperti apa sih sebenarnya Pak? Terkait dengan sanksi-sanksi seperti itu, apakah diterapkan mungkin Pak? Nyampaikan. Iya, jadi Perda nomor 4 tahun 2011 itu memang mengatur salah satunya jenis-jenis pelanggaran terkait persampahan termasuk dalam tadi contohnya membuang sampah sembarangan, membuang sampah di saluran irigasi, kanal, parit, sungai, laut dan sebagainya itu memang sudah ada. Tapi kembali lagi aparatur penerapan perda memang ya mempunyai tugas yang begitu banyak, perda yang mau diterapkan juga memang begitu banyak. Jadi ini juga menjadi concern kita di DPR bagaimana supaya perda-perda yang telah dihasilkan itu tidak banci istilah kami gitu, tidak hanya sekedar dibuat kemudian tidak dilakukan penerapannya. Dan ya termasuk dalam hal ya penerapan perda sampah ini kita melihat memang belum optimal pengawasan dan penindakannya. Oleh karena itu tadi yang saya sebutkan bahwa salah satu upaya kita dalam hal pengawasan itu bagaimana meningkatkan cakupan city surveillance, CCTV, sehingga kita bisa memantau. Karena kalau kita sekedar menuduh tanpa bukti kan akan menjadi konflik sosial. Tapi kalau beberapa contoh kemarin kita lihat di CCTV orang secara gamblang buang sampah di situ, akhirnya didatangi dan dari situ ada perubahan sikap, bertobat gitu ceritanya. Jadi memang ini akan harus jadi sebuah perhatian untuk kita semua bagaimana menciptakan ekosistem supaya penerapan perda kita ini bisa lebih kuat lagi. Baik, penerapan perda yang lebih menggigit lagi begitu ya. Baik, terakhir kita berada di ujung acara kita. Saya persilakan kepada Pak Kadis mungkin harapan dan himbauan kepada masyarakat agar pengelolaan sampah ini tidak sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Kesadaran masyarakat, mengedukasi masyarakat akan pentingnya gaya hidup bersih, menjaga lingkungan terbebas dari sampah itu penting untuk dilakukan. Silakan Pak Kadis. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang berbicara masalah persampahan tentu bicara masalah benefit, kita tidak berbicara masalah untung dan rugi, dan memang untuk persampahan sendiri membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk kita merubah edukasi. Tentu menjadi kunci adalah bagaimana caranya kita merubah mindset kita, merubah pola perilaku hidup kita dan melihat sampah ini sebagai sesuatu yang berharga. Ke depan masyarakat kita berharap dukungan dari masyarakat tentu menjadi salah satu faktor kunci untuk kita bisa berhasil sama-sama mengolah sampah di Kota Makassar. Sebelum saya ke Pak Dewan, tekankan sedikit terkait dengan iuran sampah gratis yang menjadi program Pak Munafri. Mungkin boleh dijabarkan sedikit lagi terkait dengan hal itu. Iya, untuk iuran gratis kita sudah atur sebagaimana dengan Perwali nomor 13 tahun 2025, di mana memang untuk masyarakat Kota Makassar yang mempunyai listrik 450 sampai dengan 900 itu kita nolkan iuran gratis iuran sampahnya, sedangkan untuk masyarakat yang mempunyai 900 yang non subsidi sampai dengan 6.500 itu tetap kita buatkan retribusi persampahan. Begitupun kemudian untuk para non rumah tangga, industri dan bisnis itu kita sesuaikan juga retribusinya menggunakan tarif yang baru. Ini yang kita atur kemudian dengan Perwali nomor 13 tahun 2025. Itu sudah berlaku atau bagaimana Pak? Sudah berlaku sejak 2025 ini di bulan Juli 2025. Baik, sudah berlaku dan sejauh ini apakah tepat sasaran? Saya rasa itu sudah tepat sasaran dan itu sebagaimana kita jabarkan dengan visi misi Bapak Wali Kota Makassar. Baik, saya ke Dr. Udin, apa harapan dan himbauan kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah di Makassar? Pengelolaan sampah ini membutuhkan peran serta seluruh stakeholder, seluruh lapisan masyarakat, sehingga menciptakan sebuah penanggulangan sampah dari hulu ke hilir, sehingga kedepannya sampah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa kelola, sehingga selain mempunyai manfaat bagi lingkungan, juga bisa bermanfaat untuk ekonomi rumah tangga. Baik.
Pemirsa, dimanapun Anda berada, permasalahan sampah ini bukan hanya dialami oleh Kota Makassar begitu ya. Kota-kota lain yang ada di Indonesia juga mengalami hal yang sama. Untuk itu diperlukan kerjasama antara pemerintah, anggota dewan, dan juga masyarakat umum untuk bersama-sama berkolaborasi mengatasi persoalan sampah. Jumlah armada yang belum ideal, namun tetap diupayakan untuk melayani masyarakat terkait dengan masalah sampah di Kota Makassar ini. Tentunya juga harus didukung dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola sampah dengan baik sehingga Kota Makassar terhindar dari istilah darurat sampah begitu ya. Baik, sampai di sini forum Kompas Bicara kali ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan. Saya ucapkan terima kasih Bapak Kadis Lingkungan Hidup Kota Makassar dan juga Pak Anggota Dewan Dr. Udin sebagai anggota Komisi A DPRD Kota Makassar dari fraksi PDIP. Terima kasih. Terima kasih juga hadirin sekalian. Kita berikan aplaus yang meriah untuk perbincangan kita kali ini. Saya Hendra Bakti, pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.